Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas soal SBMPTN tahun 2014 dengan kode 512 ya. Oke, diketahui di soalnya nilai A yang menyebabkan persamaan 9 pangkat X dikurangi A kali 3 pangkat X tambah A sama dengan 0. Ini persamaannya ya. Nah, ini persamaannya mempunyai tepat satu akar nyata adalah berapa gitu ya. Oke, informasi yang kita butuhkan adalah sebenarnya di sini cukup minim gitu ya. Apa aja? Yang pertama eksponen. Nah, untuk eksponennya di sini saya akan menjelaskan bagian yang diperlukannya aja ya. Oke, contoh untuk sifat eksponen yang kita butuhkan adalah misalnya di sini kalau saya punya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N gitu ya. Sorry, agak jelas sedikit. A pangkat M dipangkatkan dengan N. Ini hasilnya apa? A pangkat M kali dengan N ya. Nah, kalau kita ubah jadi kayak gini boleh nggak? A pangkat N dipangkatin lagi dengan M. Boleh nggak? Boleh ya, karena sifatnya dia memenuhi sifat komutatif. M kali N sama aja dengan N kali M ya. Gitu. Ini sifat yang kita pakai yaitu di eksponen. Yang kedua, tepat satu akar nyata. Kalau tepat satu akar nyata artinya dia tuh akar-akarnya kembar kan. Nah, syarat kembar gimana? Diskriminannya sama 0, jadi nggak ada pembeda. Nah, diskriminannya haruslah 0. Diskriminan itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC dia harus sama 0 jika dia tepat satu akar ya, atau kembar. Dari apa? Dari persamaan kuadrat ini ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, nah informasi itu aja yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan soal ini ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini saya tulis ulangnya soalnya ya. 9 pangkat X dikurangi A kali 3 pangkat X ditambah dengan A sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kita ubah yang 9 pangkat X ini jadinya adalah 3 pangkat 2 pangkat dengan X dikurangi A kali 3 pangkat X ditambah dengan A sama dengan 0. Boleh ya? Nah, 3 pangkat 2 dengan X. Ini X sama 2 bisa kita tukar ya. Menggunakan sifat yang pertama ini di eksponen. Maka yang dapat adalah 3 pangkat X pangkat 2 dikurangi dengan A kali 3 pangkat X tambah dengan A sama dengan 0 ya. Nah, ini kita misalkan si 3 pangkat X nya sebagai apa? Ya, sebagai sesuatu apapun lah ya. Misalkan 3 pangkat X sama dengan P gitu ya. Nah, jadi kalau kita ubah ini yang 3 pangkat X nya jadi P, makanya yang dapat adalah P kuadrat min AP ditambah A sama dengan 0 ya. Gitu. Dengan catatan A nya berapa? A nya 1 ya. Nah, ini di depan P kuadrat ini koefisiennya. Sedangkan B nya dia adalah min A ya. Min A itu yang mana? Yang ini ya. Depan P nya. Sedangkan C nya dia adalah A. Yang ini ya. Nah, ini yang C. Ini kan dari AX kuadrat tambah BX tambah C kan. Nah, kalau kita lihat set ini kan A nya 1, terus B nya min A, C nya sama dengan A ya. Gitu. Oke. Kita masuk ke rumus diskriminan ya. Kenapa kita pakai rumus diskriminan? Karena di sini syaratnya kan agar tepat satu akar nyata ya. Tepat satu akar nyata. Maka yang dapat adalah D-nya itu harus sama dengan 0. Nah, rumus D itu apa? B kuadrat min 4AC dia harus sama dengan 0. B-nya berapa? Min A ya. Maka yang dapat adalah di sini min A pangkat 2 dikurangi 4 kali A. A-nya berapa? 1 kali dengan C. C-nya adalah A sama dengan 0. Min A dikuadratin A kuadrat ya. Min 4 kali 1 kali A. Min 4 A haruslah sama dengan 0. A nya kita keluarkan distribusi A dalam kurung A min 4 sama dengan 0 ya. Atau akar-akarnya adalah A sama dengan 0 atau A min 4 sama dengan 0 atau A sama dengan 4 ya. Jadi ketika A nya ketika 0 atau ketika A nya sama dengan 4 ya. Oke, mana yang memenuhi gitu.
Nah, kalau kita substitusi nilai A sama dengan 0 ke fungsi yang di sini gitu ya, maka yang dapat kan jadinya P kuadrat min kali 0, kan A-nya kan 0 ya, A-nya 0, kita misalkan dulu 0, di sini berapa? P, ini bukan OP ya, tapi 0 kali P, 0 dikali dengan P, ditambah dengan A-nya itu 0 ya, sama dengan 0, didapatlah P kuadrat sama dengan 0 kan, atau P sama dengan 0. Nah, P-nya tadi apa? 3 pangkat X kan? 3 pangkat X sama dengan 0. Yang jadi pertanyaan adalah, ada nggak sih suatu nilai, ini bilangan bulat gitu ya, atau bilangan real, yang jika dipangkatkan dengan suatu nilai yang aslinya itu 0, ada nggak? Contoh, 1, 3 pangkat 1, 3. Gak 0 kan? Kalau 3 pangkat 0, 1. 3 pangkat negatif 1, 1/3. Nah, jadi nggak ada ya. Jadi 3 pangkat X sama dengan 0 itu adalah nggak mungkin gitu ya. Atau tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Gitu. Oke, nah jadi kita eliminasi ya. Kalau A-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau A-nya sama dengan 4? Kita geser ke pinggir ya. Nah, ini A sama dengan 4. Kalau kita masukin A sama dengan 4 ke fungsi yang ini, gitu ya, maka yang didapat adalah P kuadrat dikurangi A-nya kan 4. Jadi berapa? 4P ditambah dengan 4 ya. 4-nya kan A kan? Sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan jadi apa? P min 2 ya. Pangkat 2 sama dengan 0 kan? Atau P-nya sama dengan 2. Nah, otomatis ya hanya akarnya, hanya ini aja kan? P-nya adalah 2. Gitu. Nah, jadi otomatis dia kalau ingin kembar, A-nya harus berapa? Harus 4 ya. Gitu. Makanya didapat A-nya itu haruslah 4 jika dia memiliki akar-akarnya kembar gitu ya. Kali ini kan P kurangi 2 pangkat 2 itu sama aja dengan P min 2 kali P min 2 kan, atau P-nya sama dengan 2. Jadi haruslah A-nya sama dengan 4. Sip. Adakah di pilihannya? Oke, ini ya yang A ya. Sip. A-nya 4.